Di sini fokus untuk melaporkan bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam rundown ya. Bahkan para provincial director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini. Ya, nanti terkait korban-korban yang lain akan menjelaskan lagi bagaimana dan apa saja yang dialami oleh mereka. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek ya. Sehingga hari ini alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana, tindak kekerasan seksual. Beberapa pimpinan dari perusahaan yang menyelenggarakan Miss Universe ini mundur, dan beberapa katanya juga diwakili oleh Melissa, terutama Direktur Visual Rio Motret. Benar, Mel? Kalau saya mewakili tentu tidak benar. Oh, yang persisnya seperti apa kalau begitu? Jadi kami mendengar juga dalam beberapa hari setelah kami huru-hara terkait dengan pelecehan ini, kami mendengar banyak petinggi dari Miss Universe Indonesia yang keluar. Dalam benak kami tentu berarti ada sesuatu yang salah. Tapi bukan berarti yang keluar ini berarti dia yang salah gitu logikanya. Nah kemudian kami mengetahui bahwa ada komunikasi kan ya tentunya dari Provincial Director dengan Rio Motret yang salah satu petinggi yang keluar itu, di mana memang kontraknya sudah selesai, dan kami melihat juga banyak berita-berita yang wartawan yang bertanya kepada kami apakah memang mereka terlibat. Nah tentu karena kami sudah mendengar daripada korban siapa-siapa yang ada di lapangan, kami tidak melihat ada keterlibatan dari orang-orang yang keluar ini. Sehingga ketika kami akan melangsungkan press conference, mereka juga ingin meluruskan bahwa mengapa pada saat foto dihapus atau klarifikasi video dari si perusahaan melalui COO-nya yang sebagai orang yang melakukan body checking mereka ada, itu memang ada beberapa permintaan langsung dari provincial director untuk mereka, karena selama ini dari provincial director Mbak Seli, Mbak Rizky itu bisa berkomunikasinya setelah diserahkan ke pusat hanya dengan orang-orang ini, hanya dengan Koryo, dengan Ko Eldun. Ketika komplain juga mereka yang langsung menanggapi, karena kan minta tolong dong anak-anak foto dicek, karena kan pada khawatir semua, takutnya beredar dan lain sebagainya. Oh, oke. Apakah? Tapi saya tidak mendampingi sih. Ya, jadi Melissa confirm pagi hari ini bahwa hanya mendampingi para korban yang sampai sekarang kurang lebih ada 7 korban dan mungkin saja bertambah. Mel, sedikit lagi bahwa dengan ada mundurnya para petinggi seperti ini dari pihak Melissa karena akan mendampingi korban, ada rencana bisa bertemu dengan para petinggi ini untuk memperjelas kasus ini dari sisi yang mungkin diperlukan untuk mendampingi para korban secara hukum, Melissa? Terhadap yang sudah keluar atau yang masih berada di MUID? Yang terhadap yang sudah keluar terutama, karena ingin tahu begitu seperti apa sebenarnya, dan mungkin mereka keluar juga karena ketidaksukaan karena proses ini terjadi. Itu dugaan saya, Melissa. Iya. Tadinya saya juga berasumsi seperti itu, dan ternyata benar setelah saya bertemu, karena kan mereka ingin mengklarifikasi. Mereka seolah-olah di framing mereka adalah yang bersalah, sementara kan mereka berhubungan baik ya dengan provincial director. Justru mereka yang diminta perusahaan waktu itu untuk menawarkan lisensi mau dijual nih, tolong dong cariin ada yang mau beli nggak, kira-kira begitu. Jadi ada beban moral. Dan mereka sampaikan kami tidak terlibat dalam terkait dengan pemotretan, terkait dengan body checking. Bahkan mantan CEO yang kemarin keluar ini juga menyampaikan, sepengetahuan saya tidak pernah ada di dalam agenda. Itu membuat kami semakin jelas bahwa ada
hal-hal yang tidak seluruh orang-orang di dalam MUID ini memahami agendanya, bahkan berubah-ubah ya agenda itu, kurang proper atau bisa dilihat mereka ini karena memang baru pertama kali nih mereka menyelenggarakan ajang kecantikan di bawah naungan Miss Universe ini baru tahun pertama. Karena sebelumnya kan di yayasan yang sebelumnya begitu Mas. Ya, oke. Ini ada penyelenggara baru begitu. Kalau menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya. Karena ini yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi. CEO. Ya, langsung di bawahnya ownernya gitu. Jadi tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal masalah ini karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga nggak ada di lokasi gitu. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Iya, dan di situ dilihat oleh 3 laki-laki di ruangan itu. Dan harusnya dia sebagai perempuan, dia harusnya bisa menyadari bahwa ada laki-laki di sini dan itu tidak pantas. Tapi dia malah menyuruh buka tangannya, open it gitu loh. Karena you have to proud and embrace yourself. Tunjukin aja. Jadi kalau ini menurut saya ini pelecehan yang parah karena yang melecehkan justru perempuan ya. Dimana organisasi ini malah harusnya mengangkat derajat wanita, tapi malah perlakuan ini adalah merendahkan dan melecehkan perempuan. Kita sudah menerima LP dan sudah dilaporkan oleh lawyer daripada korban bahwa dalam laporan tersebut disampaikan bahwa kejadian pada tanggal 1 Agustus yang lalu di mana para finalis Miss Universe ini dikarantina selama 2 minggu di TKP, salah satu hotel. Kemudian tiba-tiba dilakukan body checking yang sebenarnya tidak ada dalam rundown-nya. Tempatnya juga sedikit terbuka. Kemudian juga para korban ini merasa dipaksa untuk melepas bajunya, kemudian difoto dan lain sebagainya, bukan oleh ahli medis maupun orang-orang yang berkapasitas. Dan menurut keterangan daripada pelapor, di sana ada 3 orang laki-laki, ya, kemudian juga ada 1 orang wanita, serta beberapa saksi yang lain. Oleh karenanya mereka melaporkan ke Polda Metro Jaya, di mana konstruksi pasalnya adalah terkait dengan pelecehan seksual fisik ataupun non fisik serta merekam gambar tanpa hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Oleh karenanya langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, kita sudah melaksanakan olah TKP dan tentunya kita akan memeriksa korban tentunya yang memang saat ini menurut keterangan pelapor trauma ya. Dan kita akan melaksanakan pendampingan secara psikologis. Kemudian juga kita akan melibatkan beberapa ahli terkait dengan delik yang terjadi ini, termasuk digital forensik. Ya, dan hasil pengecekan TKP juga ternyata di sana ada CCTV. Walaupun CCTV menurut keterangan daripada panitia ataupun pelapor bahwa CCTV dalam keadaan mati. Kita akan cek. Ya, kita akan cek. Oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan periksa korban dulu. Kemudian pelapor kita akan periksa. Apabila ini memenuhi delik ataupun perbuatan pidana, tentunya akan kita tindak lanjuti sampai menemukan siapa tersangka. Miss Universe ini masih berlangsung dan kita hormati proses hukumnya, kita tentunya evaluasi dan kita lakukan konsultasi karena kita yakin bahwa semuanya niatnya baik. Tapi mungkin dalam penyelenggaraan dalam SOP sama seperti kita menyelenggarakan tadi di Lamongan ada Ya dan Yu, di Jakarta ada Abang dan None. Ini kuncinya di eksekusi di lapangan yang harus berkearifan lokal. Kita harus gunakan koridor hukum dan juga norma-norma yang diterima oleh adat istiadat bangsa kita. Itu Pak Menteri, jika terbukti bersalah apa sih sanksinya Pak? Tentunya ada sanksi hukum.
Jadi sanksi hukum itu nanti aparat penegak hukum, tapi dari kami akan evaluasi karena perizinannya itu melalui proses yang juga direkomendasi oleh baik Dinas Pariwisata setempat, Dinas Ekonomi Kreatif setempat, sampai juga di level kementerian tergantung dari tingkatan besaran kegiatan. Untuk dari Miss Universe-nya sudah ada yang dipanggil belum ke Kemenkraf, Parekraf? Sekarang karena proses hukumnya sudah berjalan, maka proses hukum yang harus kita hormati. Tapi kita sudah menyiapkan tim khusus untuk memonitor dan mengevaluasi. Karena kita ingin ini tidak berulang dan berpotensi pariwisata kita sama ekonomi kreatif kita ini lagi bagus-bagusnya. Jangan sampai kita berpotensi untuk mencoreng tradisi atau merusak reputasi kita. Okay. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.